Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Zulfahmi Effendi dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0510782261. Di Universitas Terbuka, saya mengambil program pendidikan Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membuat video lagi nih mengenai tugas kedua dari mata pelajaran atau mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita buka tugasnya. Nah, di sini tugas kedua ini kita diminta untuk mempraktekkan perintah-perintah yang ada pada command prompt atau CMD. Langsung saja kita buka CMD-nya. Nah, tapi di sini kita bukanya bukan buka biasa, tapi pakai Run as Administrator. Kita pilih. Oke, kita bagi dua aja layarnya. Oke. Yang pertama ada CD atau Change Directory. Change Directory ini digunakan untuk berpindah directory atau folder dalam sistem file. Contohnya, tekan CD. Misal di sini kita mau pindah ke directory C garis miring program files. Kita mau pindah ke directory Google. Nah, kita udah masuk nih ke directory Google. Nah, misalnya kita mau masuk lebih dalam lagi. Coba kita cek dulu. Ada nggak program file Google Chrome. Nah, jadi gitu guys. Asalkan kita tahu nama direktori ke folder yang ingin kita tuju, kita bisa aja masuk ke direktori tersebut menggunakan perintah cd. Kita balik lagi ke direktori awal, cd Windows Sistem 32. Oke, kita udah masuk ke direktori awal. Yang kedua ada CLS atau Clear Screen. CLS ini digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan teks yang ada pada command prompt. Nah, ini kan kita udah ngetik beberapa nih. Kalau kita mau bersihin lagi, kita bisa ketik CLS. Nah, kita balik awal lagi, kita bersihin lagi jendela command prompt-nya dari awal. Seperti pada tampilan kita baru masuk command prompt. Lalu yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya. CLS. Oke. Nah, apa sih CLS garis miring tanda tanya itu? Kegunaannya ini untuk menampilkan bantuan atau dokumentasi tentang perintah CLS, termasuk sintaks dan penggunaannya. Nah, CLS ini umumnya hanya digunakan untuk menampilkan bahwa CLS juga punya parameter tambahan. Oke, saya gini dulu ya, kita ketik config. Maaf salah. Nah, semoga CLS. Nah, kita ini udah clear lagi nih. Lalu yang keempat, dir garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan dan opsi lengkap untuk perintah directory yang digunakan untuk melihat isi folder. Nah, langsung nih sini muncul semua nih. Oke. Lalu yang selanjutnya ada ipconfig atau ipconfig. Apa sih ipconfig itu? Ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti alamat internet protokol, subnet mask, dan default gateway dari adapter jaringan yang sudah aktif. Nah, di sini kan saya lagi menggunakan Wi-Fi nih. Ketika kita ketik ipconfig, maka yang muncul adalah di sini wireless LAN adapter Wi-Fi, di mana IP yang saya dapat ini berupa 172
20.10.3. Nah, di gateway ini IP dasar dari VIA, di mana 1.2.20.10.1. Oke, selanjutnya yang keenam, if config is config garis miring all. Nah, kalau if config garis miring all ini dia lebih kompleks atau lebih banyak, di mana if config garis miring all ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap, termasuk alamat MAC address, status DHCP, dan informasi DNS-nya. Oke, nah di sini nih muncul nih status DHCP-nya enable, ada koneksi 1, koneksi 2, anchor wifi-nya juga muncul, DHCP servernya, DNS servernya juga muncul. Oke, lanjut. Yang ketujuh, IP config garis miring tanda tanya. IP config garis miring tanda tanya. Nah, gunanya kalau perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan bantuan dan semua parameter yang tersedia untuk perintah if config. Jadi di sini tuh ada, jadi sekali nih ada if config doang, ada if config garis miring on, renew and, release, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, if config release. Nah ini kan maksudnya bagian dari sini nih. Baik, kita cek if config di pemulis, maaf, config garis miring release. Oke, apa sih gunanya dari if config release ini? If config release ini merupakan perintah yang berguna untuk melepaskan alamat IP address saat ini yang diberikan oleh server DHCP. Jadi ketika kita nyambung ke WiFi, kita dapat nih alamat DHCP-nya. Nah, kalau kita ngetik IP config release ini, otomatis WiFi yang kita sambung tadi terputus dulu. Nah, setelah terputus, kita nggak dapat lagi nih, nggak dapat IP address, karena kita dilepaskan dari jaringan yang terhubung sebelumnya. Lalu selanjutnya ada gangguan sedikit. Selanjutnya ada IP config renew. Nah, lanjut. IP config renew ini digunakan untuk meminta alamat IP address yang baru ke server DHCP. Biasanya digunakan untuk setelah kita menggunakan IP config release tadi. Jadi kalau misalnya kita mau ganti IP address nih, minta IP address baru, kita ketik dulu IP config garis miring release, lalu skala kosong kita ketik lagi IP config garis miring renew. Oke, nah ini udah terlalu banyak nih, kita CLS dulu, kita bersihin lagi. Oke, selanjutnya yang ke-10, IP config display DNS. IP config garis miring display DNS. Nah, ini lebih kompleks lagi nih. Gunanya ini untuk menampilkan cache DNS resolver lokal, yaitu daftar domain yang baru-baru ini diakses dan disimpan. Nah, tadi kan saya sebelum menjelaskan ke sini sempat mengakses beberapa website. Jadi website yang saya buka tadi itu muncul di sini nih, tersimpan untuk sementara waktu. Oke, lanjut yang ke-11, IP config flash DNS. IP config garis miring flash DNS. Ya. Nah, apa sih gunanya dari IP config flash DNS itu? Gunanya itu menghapus cache DNS resolver. Jadi digunakan jika ada masalah terkait DNS, seperti situs tidak bisa diakses karena cache DNS rusak. Kita bisa menggunakan IP config
flash DNS. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS. ipconfig sendiri register DNS. Nah, ipconfig register DNS ini digunakan untuk memperbarui registrasi DNS untuk komputer secara manual. Selain itu bisa digunakan juga dalam jaringan yang menggunakan DNS dinamis. Jadi kalau kita mau merubah atau meregistrasi DNS kita dari awal secara manual, kita bisa menggunakan ipconfig dan sendiri register DNS. Oke, lanjut selanjutnya ping. Nah, ping ini digunakan untuk mengirimkan paket ICMP ke alamat IP address atau domain untuk menguji koneksi jaringan. Misal kita coba ipconfig dulu. ipconfig. Nah, misalnya di sini ada gateway-nya 172.20.1. Coba kita ping 172.20.10.1. Nah, ini paket yang terkirim. Ada 4 paket yang terkirim dan terterima. Semisal coba kita cari di sini berapa alamat IP Facebook. Coba kita cari tahu dulu. Alamat IP Facebook itu coba kita ping aja. Ping facebook.com. Nah, bisa nih guys. Oke, baik lagi. Selanjutnya yang ke-14 ada netstart. Apa sih netstart? Netstart itu adalah perintah CMD yang digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, dan statistik protokol. Nah, gunanya ini untuk melihat aktivitas jaringan dan pemantauan keamanan. Netstart. Netstart. Oke. Nah, kalau kita di sini aja nggak buka apa-apa. Maaf, di sini ada beberapa. Bukan nih. Oke, di sini ada lama, ada beberapa yang akan ditampilkan. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya ada tracer. Tracer itu adalah perintah CMD yang digunakan untuk melacak jalur atau persinggahan paket data dari komputer ke alamat tujuan, misalnya ke situs web server. Tracer itu singkatannya trace route atau jalur route. Tracer. Nah, ini lalu yang selanjutnya ada patch ping. Patch ping adalah gabungan dari ping dan tracer. Gunanya untuk menyediakan informasi lebih rinci tentang kehilangan paket di jalur jaringan. Jadi ketika kita kehilangan paket di jalur jaringan, nah itu bisa kita cek nih dengan patch ping, hilangnya di mana atau penyebab hilangnya apa. Patch ping. Nah guys, di sini ada beberapa opsinya. Oke. Lalu yang ke-17 ada NS lookup. NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk menyelesaikan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Contohnya NS lookup google.com deh. Nah, dari google.com ini bisa ada ini nih, diubah dari nama domain menjadi alamat IP. Hasilnya seperti ini.
Oke, selanjutnya ada Nets. Nets itu atau network shell gunanya itu untuk perintah canggih untuk mengkonfigurasi dan memantau peraturan jaringan, termasuk Wi-Fi, firewall, proxy, IP, dan lain-lain. Nets, misal, misalnya itu di 1.20.10. Oke, selanjutnya ada route. Nah, route ini digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP. Gunanya itu untuk pengaturan arah lalu lintas jaringan secara manual. Nah, di sini beberapa contohnya ada route prim min 4, route prim min 6, sampai route prim paling jauh itu di 157. Nah, ini ada tutorialnya, contoh-contohnya. Lalu yang ketiga ada net. Net itu adalah kumpulan perintah untuk mengelola sumber daya jaringan. Nah, sini ada net akun, komputer, config, continue, file, group, help, dan masih banyak lagi. Oke, kita jadi seperti itu guys, beberapa perintah di CMD yang dapat saya jelaskan dan dapat saya praktekkan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.